Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasyahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali, bahagia sekali rasanya saya dari Putri mohon izin bisa bertemu lagi di program Majelis Ilmu kesayangan kita semua, yaitu Jalan Dakwah BTV. Amin. Dan ini disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah. Ini lokasinya ada di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Nah, nih ibu-ibu, bunda-bunda di sini udah hafal ya di PIK 2 katanya gitu, Masya Allah. Dan bahagia sekali pastinya telah hadir bersama kita di sini guru kita semua, kita cintai karena Allah, Abi Gifran. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Semangat terus. Menjawab segala macam bentuk pertanyaan dalam kehidupan yang akan hadir di sini juga ya, Abi. Berkah doa teteh juga ini. Berkah doa semua yang ada di sini juga. Amin. Dan juga pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Benar. Alhamdulillah. Nah di sini sudah hadir jamaah-jamaah kita yang Masya Allah luar biasa. Boleh mohon izin saya berdiri. Silahkan, ya teteh, karena aman. menyambut ini jamaah yang ada di sini. Masya Allah. Ada Majelis Taklim An-Nur Jati Padang Pasar Minggu. Ada Majelis Taklim Al-Hidayah Curug Wetan Tangerang. Ada Majelis Taklim Al-Masitoh Rancagong Tangerang. Bener ya nyebutnya ya. Bener. Kemudian Majelis Taklim Al-Masitoh tadi ya Masitoh. Kemudian Majelis Taklim Raudatul Jannah Sukatani Cikarang. Lumayan jauh dari Cikarang. Kemudian ada juga Majelis Taklim Hairun Nisah Polres Serang, Banten. Masya Allah. Kemudian ada juga hadir bersama kita di sini Majelis Taklim atau Fikih Selang Nangka Cibitung. Masih ada lagi ini yang ketujuh Majelis Taklim Darul Aulad Cisarua Bogor dan Majelis Taklim Nurul Jannah Pondok Cabe. Pondok Gede. Ternyata nggak ngantuk ya. Langsung loh, ada Pondok Cabe katanya gede. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di sini para jamaah ya dari Majelis Taklim. Baik, nah di sini boleh kita akan masuk ke satu tema yang mungkin ini sangat relate atau berhubungan dengan kehidupan kita semua. Paling dekat tuh adalah mengenai orang tua dan anak. Katanya namanya kasih sayang orang tua itu tidak terbatas ya. Bagai air, mata air yang terus mengalir katanya ya Abi. Jadi walaupun mungkin ada cemar-cemarnya, ada kotoran yang masuk tapi terus ngalir terus. Jernih, suci semuanya. Benar seperti itu Ibu? Apapun yang terjadi kasih sayang kepada anaknya tidak pernah ternodai, selalu sayang. Tapi gimana anaknya? Apakah anak itu ujian? Apakah anak ternyata membawa hal-hal yang mungkin membuat bapak, ibu, ya para jemaah mengelus dada, ya merasa oh ternyata benar ya kata Allah di Al-Quran bahwa anak adalah ujian. Jadi tema kita kali ini adalah cinta orang tua abadi meski tersakiti. Untuk anak janganlah bersikap durhaka karena ingatlah doa orang tua bisa menembus langit. Masya Allah. Baiklah, bersama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abi Gifran. Silakan. Terima kasih teh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutangnya lunas. Amin. Yang aminnya kenceng banyak hutangnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fadilatil mukarram yang sama kita muliakan, segenap para guru-guru kita, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan terus jadi panutan buat kita semua. Amin ya robbal. Tak lupa segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pemirsa Jalan Dakwah yang selalu stay untuk hadir dimanapun berada, agar moga-moga kita doakan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kelak anak-anaknya lah yang mengajak masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Alhamdulillah hadir di tengah kita Teri Putri. Alhamdulillah jalan-jalan ke Kediri, pulangnya terasa dahaga. Kita doain Teh Putri biar masuk surga. Amin ya robbal. Bu Alhamdulillah, satu amalan yang ketika dimana seorang orang tua nanti akan derajatnya paling tinggi di surga. Siapa mereka? Yang ketika hidup di dunia anaknya selalu mendoakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka saat ketika anak itu menjadi karunia yang Allah hadirkan kepada kita, manakala anak itu pun menjadi satu ujian, yang mana itu menjadi satu hal yang harusnya kita jadi orang tua, tetap kasih sayang kita tidak berkurang kepada mereka. Betul apa betul? Betul apa betul? Kasih sayang orang tua itu amat sangat luas. Kasih sayangnya tidak terhitung, bahkan tidak terhingga. Dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, orang tua tetaplah orang tua. Betul apa betul? Betapapun anaknya sudah jadi orang hebat, betapapun anaknya sudah jadi orang besar, betapapun anaknya sudah berkeluarga, tetap di hadapan orang tua anak itu adalah anak. Betul apa betul? Siapapun kita, besarnya jabatan kita, tingginya derajat kita, betapapun kita dimuliakan orang lain, tapi tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dari Allah kalau ada seorang anak yang melukai hati ibunya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang-kadang ada anak yang mohon maaf dibesarkan dengan keringat, dibesarkan dengan darah, dibesarkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Setelah dia sukses tapi dia melupakan orang tuanya. Betul apa betul? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat membenci orang-orang yang uququl walidain. Apa itu artinya? Anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap anak untuk adalah apa? Berbuat baik kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan ada anak yang ketika menuju orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya, diperintah oleh orang tuanya, tapi anak itu malah menjawab dengan kata-kata ada yang begitu? Ada kaulan karima. Maka haruslah kita berkata yang baik kepada ibu kita. Betul apa betul? Ada nggak di sini seorang anak kalau disuruh sama ibunya males-malesan? Ada yang begitu? Ada? Ada nggak di sini anak kalau disuruh sama ibunya malah ngebentak? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada orang yang ketika dia di dunia berani membentak ibunya, berani menyakiti hati ibunya, berani untuk menjatuhkan harga diri ibunya, berarti anak ini haram masuk surganya Allah. Naudzubillah. Begitu teteh.
Masya Allah, saya mendengar aja kayaknya tidak hanya sebagai orang tua juga sebagai anak takut gitu ya. Jadi bener. makanya sesuai banget tadi dengan tema kita itu walaupun anak tuh tajam sekali tapi lebih tajam lagi doa orang tua. Masya Allah, menembus bener. langit Menembus katanya langit, gitu. Teteh. Tapi benar doa orang tua bisa menembus langit ya, Abi Benar, ya. sangat. Nah itu dia. Ini para orang tua di sini ya. Ya, ibu, bunda-bunda dari anak-anak dan juga pemirsa di rumah pasti juga ada pertanyaan. Oleh karena itu kita akan memberikan kesempatan untuk yang bertanya, silakan. Siapa yang mau tanya? Masa sih? Coba. Siapa yang mau tanya? Baru saya yakin. Yang sebelah mana ini? Di depan sini yang kerudung warna biru tuh. Wah. Mangga, perlu dibantu diangkat perlu? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abi, Teteh. Saya mau cerita. Ini bukan tentang saya, tapi tentang saudara saya. Ya. Saudara saya ini dan ibunya. Saudara ini namanya Nisa. Ya. Nisa ini kebetulan anak perempuan satu-satunya, Bi. Baik. Dia tuh deket banget sama ibunya. Dia apa-apa cerita sama ibunya. Tapi sekarang itu hubungan mereka agak renggang sejak Nisa itu punya pacar, Bi. Iya. Pacarnya sih baik, kerjanya juga sudah mapan, Ya. punya usaha juga. Cuman ibunya kurang suka, Bi, karena keyakinannya beda. Oh, ya. Oh, aduh. Iya, tapi karena si Nisa ini terlanjur cinta, jadi dia apa ya? Meneruskan Ya, semuanya. tetap Oke. mau berhubungan bahkan sampai menikah. Oh. To be. Jadi Ya, tenang. Jadi ibunya itu marah, Bi, dan emosi. Akhirnya bilang ke keluarga besarnya bahwa mulai hari ini sejak Nisa menikah, dia sudah tidak ada hubungan dan memutuskan hubungan bahwa Nisa itu bukan anaknya lagi. Dan selain itu juga ibunya menyumpahi Nisa kalau dia tidak akan pernah punya keturunan, Bi. Dan sampai sekarang itu dia usia pernikahannya udah 13 tahun. Dan Nisa belum punya anak. Padahal Nisa sudah berusaha ikhtiar kemana-mana ke dokter, tapi sampai sekarang belum punya anak. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang terjadi sama Nisa ini karena sumpah si ibu atau azab dari Allah karena Nisa tidak mau dengar omongan ibunya? Begitu aja, Bi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bi ya. Ini kita mendengar ceritanya aja. Iya. Ibu juga yang saudaranya aja itu kayak merasakan ya sesek gitu, dalam gitu juga Benar. bagaimana rasa seorang orang tua menikah, kemudian Benar. berbeda keyakinan, berpindah keyakinan kemudian. Bagaimana jadinya? Silakan Abi. Terima kasih, Teteh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ini yang disebut bahwa anak itu aduun. Kelak besok anak itu akan jadi musuh buat kita. Ada anak yang disebut qurrata ayun, besok anak itu jadi perhiasan bagi kita. Maka tanggung jawab orang tua itu penting. Bukan cuma hanya menyiapkan sandang, papan, pangan, tapi juga adalah apa? Menghidupkan batinnya. Sehingga pendidikan pertama yang harus dibangun agar kita tidak menyesal di kemudian hari, apa yang harus kita tanamkan? Nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, sehingga tidak ada yang lebih mahal di dunia ini dan tidak ada nilainya, yaitu nilai sebuah keyakinan kepada Allah. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ini harus kita tanamkan semenjak usia mereka dini. Sehingga pantas kata Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa kita itu harus menjadi contoh baik bagi anak kita. Kalau mereka pengen soleh,
belajarlah dari diri kita dulu soleh. Kalau anak kita pengen soleha, belajar dirilah dari diri kita. Mampu nggak kita menjadi orang yang soleha? Oleh karenanya boleh jadi mungkin kita harus sama-sama muhasabah. Kenapa bisa terjadi demikian? Apa mungkin kita selama hidup nggak pernah peduli tentang anak kita sholatnya? Kita tidak pernah periksa apakah dia ngaji. Kita tidak pernah periksa apakah mereka baca Quran. Kita nggak pernah periksa apakah mereka ibadah kepada Allah. Selama ini kita sibuk dengan dunia kita, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita. Betul apa betul? Ini yang harus kita lakukan muhasabah. Yang pertama, mungkin ada cenderung kita lupa untuk mengingatkan anak kita dalam iman kepada yang maha kuasa. Yang kedua, betapapun sekarang ini sudah bicara ujian, tapi ada yang nggak mungkin. Tetaplah terus menjadi orang tua yang mendoakan yang baik buat anaknya. Kenapa? Karena hidayah bisa saja datang kembali. Betul tidak? Betul tidak? Minta sama Allah dilembutkan hatinya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, lembutkan hati anak saya, balikan lagi hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi saat ketika orang tua yang berdoa kepada Allah. Doakan anak itu, lembutkan hatinya, jangan keras. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, salah komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak lebih nyaman sama orang lain, sehingga anak mendengarkan orang lain. Kenapa? Mungkin ada komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang baik. Betul apa enggak? Sama orang tua diomelin terus, orang tua nggak pernah mengerti dengan apa yang dirasakan anaknya, orang tua nggak jadi sahabat, orang tua nggak jadi teman, orang tua nggak tahu kehidupan anaknya, sehingga bukan ini permasalahan anak saja, tapi ini pun jadi permasalahan orang tua. Betul apa betul? Maka betapapun demikian, teruslah kita jadi orang tua yang baik. Karena doa baik kita didengar Allah, doa buruk kita pun diijabah oleh Allah. Maka sekecewa apapun kita jadi orang tua, sesakit hati apapun kita jadi orang tua, jangan pernah terucap kata-kata yang akhirnya merusak kehidupan anak-anak kita. Bu, ibu kesel bilang, ya Allah kesel banget saya sama anak, biarin dia jadi presiden ya Allah. Amin. Kan doanya bagus, betul apa enggak? Ya Allah saya kesel banget sama anak saya, jadiin dia orang kaya ya Allah. Keren apa enggak? Jangan begini, ya Allah biarin dia ketabrak mobil dia. Nah, yang rugi ibu apa enggak? Bukan, kita yang rugi. Kalau anak kita sakit, kita yang repot. Benar apa benar? Anak kita punya masalah, yang paling puyeng emak. Betul apa betul? Maka orang yang paling bahagia siapa? Orang tua kalau lihat anaknya bahagia. Oleh karenanya jaga doa kita, jaga lisan kita, karena ibu itu punya keramat, punya sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Makanya orang yang paling mulia di dunia ini siapa? Seorang ibu. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapa ya Rasul orang yang paling aku harus muliakan? Ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Lalu siapa lagi wahai Nabi? Ayahmu. Sampai 3 kali Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Kita nggak akan ada kalau nggak ada ibu kita. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena ibu kita. Kita nggak akan bisa sekolah kalau bukan karena ibu kita. Kita nggak akan bisa kerja kalau bukan karena doa ibu kita. Kita hebat, kita jadi orang, kita besar, kita seperti ini bukan karena Allah lihat kita. Boleh jadi Allah melihat doa ibu setiap saat buat anaknya. Betul enggak? Betul enggak? Kata Allah begini, yang lu 2 angkat derajat, kau ku angkat ilmunya, kau ku besarkan bukan karena ilmumu, tapi aku karena melihat doa-doa ibumu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, menembus langit benar-benar ya doa seorang ibu. Jadi doa yang baik-baik saja gitu ya Abi ya. Ya. Sampaikan yang baik sehingga semuanya menjadi doa untuk anaknya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana mudah-mudahan bisa disampaikan ke saudaranya ya. Tetap harus sabar tapi doa juga yang baik-baik. Baiklah, bagaimana pemirsa yang di rumah?
Sampai pesan yang diberikan dari sini mudah-mudahan seperti itu karena selalu ada kebaikan yang kita bagikan di sini. Dan pastikan jangan kemana-mana dulu. Abi masih ada di sini ya. Kami masih ada di sini di mana? Di Jalan Dakwah BTV.